Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, salam bagi kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, saya Rizal Emanuel dengan NIM 1103201 angkatan 22 Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat video tugas besar dari mata kuliah persamaan diferensial di mana membahas tentang transformasi Laplace. Jadi pada PPT kali ini saya membahas tentang transformasi Laplace yang dimana apa hubungannya dengan persamaan diferensial itu sendiri. Transformasi Laplace atau alih ragam Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan dalam suatu sistem yang mengandung masukan atau dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Transformasi Laplace ini juga merupakan salah satu jenis transformasi integral yang mana menyelesaikan berbagai persamaan diferensial biasa linear. Tetapi dalam persamaan diferensial linear dengan memakai koefisien variabel transformasi Laplace hanya dapat menyelesaikan beberapa persamaan. Maka transformasi Laplace menjadi sebuah transformasi integral baru yang mana dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan memakai transformasi Laplace persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan-turunan dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Suatu sistem persamaan diferensial adalah kumpulan dari persamaan diferensial berdasarkan kelinearannya. Sistem persamaan diferensial terbagi atas sistem persamaan diferensial linear dan sistem persamaan diferensial non-linear. Jadi apa sih hubungan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace? Transformasi Laplace menjadi sebuah transformasi integral yang baru sehingga dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace. Penyelesaian persamaan diferensial biasa linear dengan metode transformasi Laplace modifikasi dilakukan dengan cara mentransformasikan persamaan diferensial menjadi sebuah fungsi dalam variabel transformasi. Fungsi tersebut kemudian ditransformasikan dengan inverse transformasi Laplace modifikasi agar diperoleh penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan. Pada PPT ini seperti yang diketahui, untuk memakai transformasi Laplace dengan hubungan persamaan diferensial, di mana itu dia mengubah dari fungsinya itu tersebut, di mana dengan menggunakan satuan waktu atau t diubah menjadi s. Nah, caranya itu ditransformasikan dengan memakai inverse transformasi Laplace. Pada PPT kali ini saya tidak terlalu mendalami bagian inverse transformasi Laplace, saya hanya menjelaskan secara umumnya saja. Mungkin saya bisa next. Langkah mentransformasikan. Di sini ada empat langkah di mana bagaimana cara mentransformasikan dari persamaan diferensial tersebut. Yang pertama, persamaan diferensial yang berada di dalam kawasan waktu atau t ditransformasikan atau diubah ke kawasan frekuensi s dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Seperti yang diketahui dari untuk mempermudah kita dalam persamaan diferensial untuk mengubah dari waktu dan s, waktu t masuk ke kawasan frekuensi, di situ ada tabel transformasi Laplace atau sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengubah dari persamaan ke transformasi Laplace. Untuk yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace.
Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Prinsip dasar. Jadi ini ada prinsip dasar dari gambaran mentransformasikannya tadi. Yang pertama itu ada L dalam kurung FT, nanti akan diubah menjadi Fs, dikembalikan dalam satuan S. Habis itu selanjutnya dibalikan lagi ke fungsi Ft atau waktu. Dalam keterangannya, fungsi T yang diubah ke fungsi S akan selalu dikembalikan ke bentuk awal fungsi T menggunakan inverse transformasi Laplace. Jadi setelah diubah yang awalnya T untuk diubah ke Laplace, kita menjadi Fs. Setelah itu kita kembalikan lagi ke Ft dengan memakai inverse transformasi Laplace. Selanjutnya transformasi Laplace. Secara umum transformasi Laplace digunakan mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan S yang selanjutnya akan dikembalikan ke kawasan waktu dengan menggunakan inverse transformasi Laplace. Berikut adalah rumus dasar dari transformasi Laplace, di mana Fs sama dengan integral batas atas tak hingga dengan batas bawah 0 atau dari 0 sampai tak hingga Ft dikali E pangkat min St dikali T. Berikut ada tabel transformasi Laplace. Jadi ini merupakan tabel transformasi Laplace yang dimana digunakan untuk memudahkan kita dalam mengubah persamaan diferensial tadi yang saya jelaskan dari langkah mentransformasikan. Di sini terdapat xt dan xs. Di sini saya pakai variabel x. Sebenarnya sama aja mau pakai ft atau fs. Yang penting dalam kurungnya dia dari satuan waktu ke satuan frekuensinya itu. Yang pertama ada dot t. Jadi dot t atau impuls satuan jika dalam xs atau fs itu 1. Selanjutnya ada xt sama dengan ut atau unit step, dimana dalam xx sama dengan 1/s atau 1/s. Selanjutnya xt sama dengan tn, dimana n yang dimaksud ini bebas 1, 2, 3 dan selanjutnya. Terus kali ut, dimana dalam satuan xs n faktorial per s pangkat n plus 1. Selanjutnya xt sama dengan e pangkat min at, c nya tetap sama yaitu u kali t, ut, dimana dalam xs sama dengan 1/s plus a. xt dimana ut kali cos W0t, dimana dalam satuan xs dimana s sama dengan s per s kuadrat plus w0 kuadrat. Selanjutnya sin w0t dalam xs atau fs sama dengan w0 per s kuadrat plus w0 kuadrat. Selanjutnya ada sifat-sifat transformasi Laplace. Di sini ada 8 sifat. Yang pertama kombinasi linear, yang kedua ada sifat translasi atau pergeseran pertama, yang ketiga ada sifat translasi atau pergeseran kedua, yang keempat ada pengubahan skala, yang kelima ada transformasi Laplace dari turunan, yang keenam ada transformasi Laplace dari integral, yang ketujuh ada perkalian dengan t, yang kedelapan sifat pembagian oleh t.
Dari 8 sifat tersebut saya cuma menjelaskan sedikit saja nanti. Yang pertama mungkin bisa kita mulai dari kombinasi linear. Kita langsung mulai. Jika F1T dan F2T adalah dua fungsi waktu yang berbeda, maka LF1T ditambah F2T sama dengan integral 0 dengan batas atas dan bawahnya integral dengan batas bawah 0 dan batas atas theta hingga dimana dikali dalam kurung F1T ditambah F2T tutup kurung E pangkat ST dt sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga dikali FT E pangkat min ST dt ditambah integral secara garis besar sama, yang bagian samanya, cuma bedanya ini dia memakai F2T. Selanjutnya hingga dapat rumusan yang terakhir, L lambda L Ft plus L F2T. Sifat pergeseran pertama. Jika LFT sama dengan Fs, maka LE kuadrat E pangkat 2T Ft sama dengan Fs min A, dimana dari bukti tersebut bisa mendapatkan hasil F dalam kurung S min A. Sifat yang ketiga yaitu sifat pergeseran kedua, dimana LFT sama dengan Fs dan GT, dimana ada dua ketentuan, dimana dari F T min A, dimana itu untuk T lebih dari A, dan 0 dimana untuk T kurang dari A. Mungkin bisa dilihat dari buktinya dan misalnya, sehingga terdapat hasil yang E pangkat min AZ Fs. Sifat pengubahan skala yang terakhir, jika LF sama dengan Fs, maka LF AT sama dengan 1/A F dikali S per A. Di sini terdapat bukti dan definisi dari yang pertama tadi. Dari 8 sifat tadi saya cuma menjelaskan 4 saja. Sehingga dapat disimpulkan transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan menggunakan transformasi Laplace. Dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoidal, fungsi sinusoida, teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas. Nah, dapat diperoleh dengan memakai tabel yang tadi disebutkan. Terima kasih, ini buat presentasi saya. Maaf jika ada salah kata, apalagi jika nggak paham. Hanya ini bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.